Salam, selamat hari Minggu, selamat merayakan Minggu Sengsara pertama bagi semua jemaat Betel Osapa Tengah yang ada di sini maupun di rumah masing-masing, dan jemaat seklasis Kota Kupang Timur, serta semua jemaat Gemit di mana saja berada. Ibadah Minggu 14 Februari 2021 dipimpin oleh Ibu Pendeta Pelvina Norma Louis Jawa atau Pak STH dalam liturgi janji keselamatan untuk segenap ciptaan. Saudara-saudaraku, hari ini kita memasuki Minggu Sengsara yang pertama. Kita memulai ibadah ini dengan menyalakan satu lilin ungu. Dalam minggu-minggu sengsara ini, kita merenungkan sengsara dan derita Tuhan kita bagi keselamatan manusia dan seisi dunia. Kita juga mau menyerahkan sengsara dan derita dunia dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Minggu-minggu sengsara mengingatkan kita untuk merenung bahwa penderitaan karena dosa tidak bisa dihindarkan. Kita menderita dan terancam oleh kebinasaan. Tetapi penderitaan itu telah diambil alih oleh Yesus yang rela menanggungnya untuk menghidupkan kita. Kini kita menghayati Kristus yang menderita supaya janji Allah menjadi nyata. Marilah kita bangkit berdiri untuk memuliakan Tuhan. Dari NKB 162 ayat yang pertama. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Mazmur 119 ayat 41 menyatakan, kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan,
keselamatan daripadamu sesuai dengan janjimu. Demikianlah nats yang membimbing kita. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu menguatkanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saudara-saudaraku, Tuhan yang tahu kesesatan kita tak berhenti mengingatkan kita untuk kembali pada jalannya yang benar. Karena itu, sebagai manusia yang berdosa, mari merendahkan hati kita dan mengaku dosa di dalam doa. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu dengan rasa malu, tatkala mengingat keburukan demi keburukan yang telah lahir dari pikiran, kata, dan perbuatan kami. Rasa angkuh menguasai diri, hoaks dan kebohongan menghiasi perkataan, ketidakpedulian pada sesama masih dibiarkan. Tuhan, kami berdoa kini dengan tangisan penyesalan, tatkala derita akibat dosa kini menekan dan menindih hidup kami. Pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir telah merampas kebahagiaan yang kami dambakan. Kami terpapar, kami kehilangan, kami terpisah, kami terguncang. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Selamatkanlah kami ya Tuhan, selamatkanlah. Amin. Dengarlah berita anugerah dari Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Jauh dari diriku,
Jemaat Tuhan dijemput berdiri untuk kita berbalasan dalam puji-pujian yang terambil di dalam Mazmur pasal 25 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saatnya ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Arahkanlah hati dan pikiran kami kepada firman-Mu ya Tuhan, dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, maupun kami semua jemaat yang akan mendengarkan, sehingga kami dapat memperoleh terang dari firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 hingga ayat yang ke-17. Di bawah perikop perjanjian Allah dengan Nuh. Ayat 8. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya
yang mencari Dia dengan segenap hati. Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudari, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua, baik yang sedang beribadah di gereja maupun yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Salam. Patut kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita memasuki perayaan masa kesengsaraan Tuhan Yesus. Dan secara khusus di minggu ini, saudara dan saya, segenap orang percaya, memasuki minggu sengsara yang pertama. Karena itu bahagian Alkitab yang menuntun kita dalam perenungan firman Tuhan saat ini terbaca dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 hingga ayat yang ke-17 dalam tema janji keselamatan untuk segenap ciptaan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, berbagai peristiwa alam dan peristiwa kehidupan merenggut nyawa manusia dan alam semesta menjadi satu ancaman tersendiri bagi kita yang hidup di masa dan di zaman sekarang ini. Di mana-mana kita disuguhkan dengan berita maupun peristiwa yang memilukan hati kita. Ada banjir bandang, ada gempa bumi, ada kecelakaan pesawat, dan berbagai peristiwa hidup lainnya. Dan salah satu peristiwa yang masih kita gumuli sampai saat ini adalah pandemi COVID-19. Sejak kemunculannya di Cina tahun 2019 yang lalu, berlanjut di Indonesia tahun 2020, bahkan sampai dengan sekarang ini, penyebaran virus ini dari hari ke hari semakin bertambah orang yang terpapar. Tentu bagi kita yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang, dari hari ke hari, grafik penyebaran virus semakin naik. Dan yang lebih menyedihkan adalah setiap hari bunyi sirene ambulans tak pernah bosan untuk mengantar saudara-saudari kita yang menjadi korban untuk dikuburkan di tempat khusus. Tentu semua ini menambah duka yang mendalam bagi segenap kita sebagai warga kota, sebagai warga Nusa Tenggara Timur, tapi juga sebagai masyarakat dunia pada umumnya. Dalam keadaan yang demikian, tentu membuat kita semakin cemas akan keselamatan hidup kita. Dan yang pasti, masing-masing akan berusaha untuk melindungi dirinya agar sebisa mungkin selalu selamat, terhindar dari penyebaran virus ini. Dalam keadaan yang demikian, tentu membuat kita bertanya, masihkah Tuhan akan menyelamatkan bumi ini?
Masihkah Tuhan akan mengasihi dunia ini? Masihkah Tuhan akan memberi harap untuk kita tetap yakin akan keselamatan yang Ia berikan? Lalu apa yang harus kita buat untuk menyelamatkan diri dari situasi yang kalut ini? Saudaraku terkasih, pergumulan tentang keselamatan dialami juga oleh Nuh dan keluarganya. Di tengah ancaman akan adanya air bah yang akan memusnahkan bumi, manusia serta segala isinya, ternyata Allah memilih Nuh dan keluarganya untuk diselamatkan. Pertanyaannya, mengapa Allah harus memilih Nuh? Karena di mata Allah, Nuh adalah seorang yang benar. Nuh dikenal tidak bercela dan hidupnya bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 9. Sementara umat manusia di zaman Nuh, mereka dikenal sebagai orang yang hidupnya sudah rusak di hadapan Allah, penuh dengan kekerasan. Dapat kita lihat dalam Kejadian 6 ayat 11 dan 12. Lalu apakah keselamatan yang diperoleh Nuh datang dengan sendirinya? Datang dengan gampang? Ternyata tidak. Sebab Nuh harus menjalankan semua perintah Tuhan, yakni membuat bahtera yang besar. Inilah ketaatan Nuh. Seorang yang tidak hanya mendengar, tapi juga sebagai orang yang mau melakukan perintah Allah. Dan karena demikianlah, ia dan keluarganya selamat. Bahkan segala yang hidup yang dibawa oleh Nuh secara berpasang-pasangan yang ada di dalam bahtera itu diselamatkan oleh Allah. Saudara-saudari, tentu setelah peristiwa air bah, Allah tidak membiarkan Nuh. Allah tetap menaruh kasih-Nya kepada Nuh dan keluarganya. Ia tidak membiarkan Nuh dan keluarganya mengembara di bumi yang baru dengan ketidakpastian. Tapi sebaliknya, Ia memberi pengharapan keselamatan. Di mana Allah membuat perjanjian kepada Nuh dan semua keturunan Nuh. Dalam Kejadian 9 ayat 9. Dan isi perjanjian itu adalah Allah berjanji bahwa sejak saat ini Tuhan Allah tidak akan lagi melenyapkan bumi dengan air bah. Lalu apa tanda perjanjian itu? Dan tanda perjanjian itu adalah busur Allah yang biasa kita kenal dengan pelangi. Melalui janji dan tanda yang diberikan Allah menjadi bukti bahwa Allah tetap memberikan kesempatan kepada Nuh dan keluarganya untuk tidak hanya hidup, tapi mereka terpanggil untuk merawat kembali bumi. Bumi yang baru, bumi yang harus penuh dengan kemuliaan. Allah ingin agar Nuh sekali lagi memulai kehidupan baru, tapi juga merawat bumi itu sambil terus memegang janji-janji Allah. Saudara-saudari, dari kisah ini dapat kita petik dua pesan iman bagi kita sekalian. Yang pertama, ketaatan pada perintah Tuhan
memberi harapan keselamatan. Saudaraku, dari pengalaman ini kita belajar bahwa keselamatan tidak mudah untuk diraih jika kita sendiri tidak mau melakukan, tidak mau tunduk, tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Sekalipun Nuh dikenal sebagai orang yang benar, orang yang tidak bercela di mata Allah, tetapi jikalau ia tidak taat kepada perintah Allah, jikalau ia tidak mau berkorban waktu dan tenaga untuk membuat bahtera, tidak akan mungkin ia dan keluarganya bisa selamat. Hal ini mengingatkan kita juga bahwa di masa pandemi ini kita terus menyaksikan begitu banyak korban yang berjatuhan, bukan karena mereka terlalu berbuat dosa, tapi karena kita tak taat, tak mau mendengar perintah yang telah disampaikan. Kita mengabaikan perintah dan menganggapnya biasa-biasa saja. Kita acuh, kita menganggap remeh semua yang diperintahkan baik dari pemerintah maupun dari gereja. Protap kesehatan tidaklah kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Mari kita belajar dari Nuh, bahwa bila kita ingin selamat dari semua peristiwa pilu ini, maka kita harus memberi diri juga untuk tidak hanya mendengar, tidak hanya tahu, tapi kita juga memberi diri untuk rela, taat, dan mau melakukan apa yang telah diperintahkan untuk kita lakukan. Hal yang kedua, tetap berharap karena ada janji keselamatan. Saudara-saudari, mau memberi diri untuk percaya dan memberi diri untuk hidup dalam pengharapan adalah sebuah pilihan iman yang harus menjadi milik semua orang percaya. Mengapa? Karena hidup dalam percaya, hidup dalam pengharapan di tengah badai pandemi ini akan membuat kita tetap yakin bahwa dalam kondisi sulit sekalipun kita tidak sendiri menghadapinya. Mengapa? Karena Tuhan ada bersama kita. Tuhan pun siap untuk menyelamatkan kita dengan cara dan kuasa-Nya. Hal inilah yang dapat juga kita lihat dalam keberadaan Nuh dan keluarganya. Melalui busur menjadi tanda bahwa sesungguhnya hukuman Allah yang harusnya diberikan kepada manusia berdosa justru diganti dengan kasih karunia yang menyelamatkan. Kasih karunia itu digenapi dalam diri Yesus Kristus. Yesus hadir sebagai busur. Yesus hadir sebagai pelangi kasih yang memberikan keindahan, yang mengingatkan orang percaya bahwa Yesus adalah pelangi kehidupan, yang hadir dan memberi kepastian bahwa di balik penderitaan manusia akan ada kemenangan iman yang diberikan Tuhan kepada umat-Nya. Ibarat sesudah hujan akan ada pelangi yang memberi kehidupan. Demikianlah halnya hidup manusia di balik penderitaan. Namun ketika orang terus memandang Yesus sebagai pelangi kehidupan itu, maka Tuhan pun akan menyediakan kemenangan iman yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya. Dengan demikian, saudara-saudari, memasuki minggu-minggu sengsara ini,
kita juga harus percaya bahwa janji Allah untuk menyelamatkan hidup kita dan juga merawat bumi ini haruslah juga digenapi dalam keberadaan diri kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah. Janji Allah untuk menyelamatkan bumi ini dan juga untuk menyelamatkan segala yang ada di dalamnya telah ada juga di dalam diri Yesus Kristus. Karenanya, di dalam Yesus Kristus mestilah kita memberi diri untuk tetap percaya kepadanya, tetap menaruh harapan keselamatan, walaupun di sana sini kita harus lalui jalan derita, jalan kesengsaraan. Itu artinya di masa pandemi ini kita mengakui sebagai sebuah jalan derita yang tak boleh melemahkan iman dan percaya kita. Sebaliknya, melalui jalan derita ini Tuhan akan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih tegar, pribadi-pribadi yang lebih sabar, pribadi-pribadi yang lebih kuat dan tetap beriman kepada Tuhan. Kita juga harus tetap percaya bahwa sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita harus yakin bahwa di ujung derita akan ada mahkota kemenangan dan kemuliaan yang tentunya disediakan bagi orang yang memegang janji keselamatan dari Tuhan. Bagi orang yang tetap memandang busur Allah, pelangi Allah di dalam Yesus Kristus sebagai pelangi kehidupan yang memberi keindahan di setiap suka dan duka. Tuhan memberkati saudara dan saya melalui firman-Nya. Amin. Saudara-saudariku, bersama-sama dengan semua umat Tuhan di segala tempat, marilah kita berdiri. Sambil berdiri, kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, mari mempersiapkan persembahan kita
dengan mengingat firman Tuhan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Mari kita menyatakan syukur lewat pemberian yang terbaik dengan penuh sukacita serta kerelaan kepada Tuhan yang berkenan memulihkan kita. Bagi Bapak Mama jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing, silakan memberikan persembahan pada tempat yang sudah disediakan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam kasih-Mu Tuhan, kami mampu menjalani kehidupan ini. Di dalam anugerah-Mu, kami mampu untuk mempertahankan kehidupan ini. Karena itu Tuhan, dengan segala syukur kami panjatkan kepadamu. Kami bawa persembahan-persembahan kami Tuhan, teristimewa hidup ini. Berkatilah kami semua Bapa. Berkatilah persembahan-persembahan kami, sehingga menjadi alat yang berguna di dalam pekerjaan pelayanan-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, korban yang hidup, kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami bersyukur karena hari ini, di minggu ini, Tuhan boleh mengizinkan kami untuk memasuki minggu sengsara pertama. Dalam perayaan minggu sengsara seperti ini, kami boleh diingatkan bahwa Yesus Kristus telah menjalani masa sengsara, masa penderitaan. Namun, Engkau sendiri mengalahkan kesengsaraan itu melalui kemenangan. Dan biarlah lewat kuasa kemenangan yang ditandai dengan kebangkitan-Mu, mampu memberikan semangat iman untuk kami dapat menghadapi berbagai macam kesengsaraan hidup ini, penderitaan hidup ini, dan di dalamnya kami percaya bahwa di dalam Kristus kami pun akan menang atas semua pergumulan yang kami hadapi. Ketika kami diperhadapkan dengan kondisi dunia yang sampai saat ini masih kami gumuli, yakni pandemi COVID-19, membuat hati kami sedih, menangis pilu. Oleh karena setiap waktu dan setiap saat kami harus menyaksikan orang-orang yang kami kasihi tidak hanya terpapar, tapi mereka juga menjadi korban keganasan dari pandemi ini. Kami harus menangis dan meratap setiap saat. Bahkan kami juga dilanda dengan ketakutan dan kecemasan yang amat sangat. Masing-masing kami berupaya untuk menyelamatkan diri. Namun siapakah kami ini Tuhan? Kami penuh dengan keterbatasan. Karena itu, kami mohon kekuatan daripada-Mu.
membimbing dan memampukan kami menghadapi pergumulan yang berat ini, agar biarlah kami mampu untuk melaluinya dengan selamat. Kami memohon kepadamu, berikanlah kami ketabahan, berikanlah kami kesabaran, tapi juga buatlah kami untuk selalu dekat dengan Engkau. Dalam segala keberadaan diri, buatlah kami untuk tetap berpasrah dan berharap hanya kepadamu, karena kami percaya bahwa sumber keselamatan hanya datang daripadamu sendiri. Karena itu, ya Bapa di sorga, dalam pergumulan pandemik ini, dan juga pergumulan kehidupan lainnya, kami datang dan taruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Roh Tuhan menguatkan kami, Roh Tuhan terus menghibur kami, terlebih bagi mereka yang harus kehilangan orang-orang yang dikasihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarlah kami pun untuk selalu setia kepadamu, sebagaimana Nuh yang tetap taat dan setia kepada Tuhan, tidak hanya mendengar, tapi juga mau melakukan perintah Tuhan. Biarlah kami pun terpanggil untuk melakukan hal yang sama, sekalipun kami didera dengan berbagai macam pergumulan dan penderitaan hidup. Tapi kiranya Tuhan, Engkau tetap menjadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang taat dan setia kepadamu. Dalam pergumulan kehidupan ini, kami juga memohon kepadamu agar Engkau tetap menaruh kasih, agar kami tetap berharap bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam tangan-Mu. Sebagaimana Engkau berjanji kepada Nuh untuk menyelamatkan semua bumi, menyelamatkan semua isi bumi ini, maka biarlah kami pun demikian. Kami memandang pada busur Allah, kami memandang pada pelangi Allah yang telah Engkau sediakan melalui Yesus Kristus sebagai pelangi kasih, sebagai pelangi kehidupan. Biarlah ketika kami memandang kepadanya, kami percaya bahwa keselamatan pasti kami dapat rengkuh. Karena itu ya Tuhan, ketika keselamatan itu telah menjadi milik kami, ajarlah kami pun Tuhan, untuk kami mampu merawat kehidupan ini, merawat bumi ini dan segala isinya, dengan tetap taat dan hormat kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah semua umat Tuhan, baik yang sedang beribadah di gereja-gereja, maupun yang sedang beribadah di rumah-rumah, oleh karena situasi pandemi ini. Dengarlah doa dan seruan mereka, dengarlah keluh kesah mereka, jawablah seturut dengan kasih-Mu. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang sedang berada di rumah-rumah, di rumah-rumah sakit, di tempat-tempat khusus untuk dirawat, yang menjalani masa isolasi mandiri oleh karena pandemi ini, kami mohon Tuhan, urapan kasih-Mu untuk membasuh dan menyembuhkan. Kami juga berdoa bagi semua orang yang terus berharap kepadamu, kiranya Tuhan terus menguatkan dalam iman dan percaya. Kami pun berdoa kepadamu bagi bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan tetap menaruh hikmat dan kuasa-Mu, agar pemerintah-pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah terpencil dapat memberikan hal-hal pelayanan yang terbaik bagi umat, bagi masyarakat, sehingga damai sejahtera selalu dan senantiasa dirasakan. Kami juga berdoa bagi Sinode Gemit, Gereja Masehi Injili di Timor, dengan seluruh perangkat pelayanan, kami tetap taruh dalam tangan kasih-Mu. Begitu pula Majelis Klasis Kota Kupang Timur, dengan segala keberadaan dan keterbatasan, namun tetap berupaya keras untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada umat-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-hamba-Mu. Semua kami sebagai presbiter, penatua, diaken, pengajar yang ada di setiap jemaat,
Tuhan selalu meneguhkan kami agar kami tetap setia pada keterpanggilan pelayanan kami. Terlebih kami sebagai jemaat-Mu, baik anak-anak, pemuda, dan orang dewasa, Tuhan memberkati kami sekalian. Terima kasih ya Bapa di sorga. Ini doa kami Tuhan. Mari memberkati kami ya Bapa. Dan kami terus memohon pemulihan-Mu atas bumi ini. Pemulihan-Mu atas negeri ini. Pemulihan-Mu atas tanah di mana kami tempati ini. Dan biarlah kasih Tuhanlah yang akan melalukan segala rintangan mara bahaya, segala kecelakaan termasuk ancaman pandemi ini dari tengah-tengah kami, agar di dalamnya kami tetap selamat. Terpujilah nama-Mu Bapa, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, marilah kita berdiri. Dengan sukacita kita akan mengakhiri ibadah ini, bahwa janji Tuhan adalah keselamatan untuk seluruh ciptaannya. Tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh penderitaan. Dan tidak ada lagi hukuman untuk memusnahkan bumi. Busur di awan menjadi pertanda hukuman telah berakhir. Dan kasih Allah yang tak berkesudahan akan terus berlaku bagi orang yang menyesal dan bertobat. Kiranya berkat Tuhan menyertai kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu, cahaya kemuliaan-Nya akan menyinari kamu. Ia menjaga dirimu dari panasnya matahari. Ia menjaga dirimu dari kegelapan malam yang menakutkan. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah kita hari Minggu tanggal 14 Februari 2021. Salam sehat untuk kita semua. Kami tetap berharap Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Selamat memasuki Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang pertama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.